Kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-303. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-303 hari ini kita akan mereview kembali ada 6 saham, di mana saya pilih ini saham-saham yang berada di sektor mineral. Ada Antam, Tins, Pesap, DKFT, SGMI, dan saham Zinc. Kita langsung saja, di mana saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Antam, di mana perusahaan aneka tambang ini ditutup di harga 2.620 atau naik tipis 0,38%, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin Antam bergerak dengan range dari 2610 sampai dengan 2690. Dia sempat naik ke 2690, namun closingnya hanya bertahan di 2620, sehingga terlihat di sini ada yang namanya upper shadow atau jarum-jarum ya. Ini ada jarum yang turun ya. Namun yang menjadi menarik adalah selalu kalau saya katakan ya, Antam itu punya dua super penting ya. Kalau teman-teman ingat mungkin dia itu di 2520 dan 2670, dan di The Golden Cross sendiri 2630 itu adalah level PBH. Sayang sekali perjuangan Antam dari level 2130 level low sampai mau menembus ke 2630 itu masih belum bisa tercapai sampai penutupan hari Jumat kemarin. Dia sempat menembus, itu sudah bagus sebenarnya, namun sayang closingnya masih belum. Jadi kalau saya pribadi yang baru melihat Antam di harga saat ini, jelas memang di sini masih beresiko tinggi untuk kita masuk. Kita akan mulai membeli Antam ketika teman-teman bisa melihat Antam besok di hari Senin bisa naik lagi, bisa breakout, bisa melewati 2630, kita langsung buy. Jadi kalau misalkan breakout 2630, silakan pertimbangkan buy. 2630 sampai dengan 2650, target kenaikan adalah menuju ke 2700, target jauh menuju 3000, dan prepare batasan cut loss kurang lebih di angka 2600 atau di 2590. Itu batasan kalau misalkan dia bisa breakout. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu melewati 2630, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Jangan gegabah, kita tunggu lagi di sekitaran area 2500 atau di 2190. Kalau kita perhatikan broker summary, menurut saya pribadi sebenarnya sudah mulai menarik, tetapi yang harus jadi catatan adalah dia memang harus breakout dulu. Kalau memang breakout, ini satu perpaduan yang bagus antara broker summary atau bantermologi dengan analisa teknikalnya. Selanjutnya kita punya saham Timah Tbk, saham Tins, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4,31% di harga 1.695, di mana day range-nya bergerak dari 1645 sampai sempat ke 1730, dan ada kurang lebih sekitar 162,2 miliar transaksi yang terjadi di saham Tins. Nah, kalau kita perhatikan saham Tins ini berhasil melewati PBH. Berbeda seperti Antam, belum mampu melewati, tapi Tins kali ini bisa melewati di 1640. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Tins, maka jelas di sini dia sudah breakout, resikonya semakin tinggi. Saya lebih rekomendasi kalau misalkan teman-teman menunggu lagi, semoga dia bisa turun dekat dengan 1640, katakan 1640, 1650. Mungkin kalau dia turun ke sana silakan ambil. Batasan cut loss di 1625. Target kenaikan selanjutnya adalah menuju ke 1790 sampai dengan 1800. Kalau kita perhatikan broker summary, menurut saya pribadi ini sudah mulai menarik juga, walaupun resikonya berbeda. Kalau ditanya antara Tins sama Antam, ya jawaban saya lebih mau menarik itu Antam, karena kita hanya menunggu confirm breakout. Kalau Tins, ini kita sudah tidak dapat lagi istilahnya titik entry yang pas kalau menggunakan The Golden Cross Analysis. Kalau teman-teman tarik garis manual mungkin masih bisa menemukan titik entry yang pas, bisa narik Fibo atau teman-teman bisa membuat Elliott Wave, bebas. Tapi kalau dari chart The Golden Cross, memang saya pribadi tidak akan masuk kalau memang dia belum mendekati area-area pentingnya. Salah satunya di area PBH kurang lebih di 1640, 1650. Kalau dia ke sana mungkin bisa kita pertimbangkan mencoba entry dan langsung prepare cut loss-nya 1625. Saham selanjutnya adalah saham Pesap, di mana saham G Resources Asia Pasifik ya. Ini ditutup di harga 177 atau minus 1,12%.
Di perdagangan pagi hari dia sempat naik sampai ke harga 181, namun menjelang closing dibanting sampai ke level terendah perdagangan hari Jumat itu di harga 177 dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan sebanyak 6 juta lembar saham. Dimana kalau kita lihat broker summary, menurut saya pribadi ini masih belum menarik untuk PSAP. Akan tetapi yang menjadi menarik adalah dia saat ini menggunakan the golden cross itu memiliki harga penutupan yang dekat dengan level PBL. Nah, ini yang menjadi menarik. Cuman beda 2 tick. PBL sekaligus low 40 hari harga terendah itu di harga 175, sedangkan harga saat ini di 177, artinya kurang 2 lagi. Sehingga ini masih masuk ke dalam area beli kita. Jadi kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di area 175, silakan pertimbangkan untuk buy 175 sampai dengan 177. Target kenaikan adalah menuju ke 188 sebagai TP1, ini adalah resisten PBH, dan target jauhnya adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 206. Kemudian prepare cut loss-nya. Kalau ternyata setelah teman-teman beli di 175 sampai dengan 177 dia tidak naik malah turun, langsung prepare cut loss kurang lebih di 171, 172. Ya, teman-teman bisa atur di sana sebagai titik untuk cut loss. Akan tetapi kalau hari Senin opening semua misalkan indeks panic selling, dibanting semuanya, dibuka turun di bawah 175, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di atas satu sama dengan 175, ya jelas prepare bisa dipertimbangkan untuk membeli emiten ini. Setelah kita lihat saham G Resources Asia Pasifik, kita akan lanjut ke saham sentral Omega Resources, yaitu dengan kode emiten DKFT. Di mana saham DKFT ditutup naik 2,83% di harga 145. Dalam perdagangan hari Jumat kemarin dia bergerak dari range 142 sampai dengan 148 dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan itu sampai 11,09 juta lembar dengan nilai 1,6 miliar rupiah. Kalau kita perhatikan broker summary, menurut saya pribadi ini mulai menarik. Akan tetapi yang menjadi lebih menariknya adalah ketika kita melihat technical dari the golden cross, di sini jelas dia berhasil bisa closing tepat 1 tick di atas PBL. Yang menurut saya ini menarik sekali. Kalau misalkan dia bisa closing tuh pas di atas PBL, itu bagi saya itu perfect. Hanya kita juga tidak tahu nih apa yang terjadi besok. Kita cuma melihat sesuatu yang berdasarkan probabilitas, berdasarkan apa yang bisa kita kontrol gitu. Kalau memang besok dia mau turun, ya urusan. Yang penting kita sudah bisa menemukan saham-saham yang memiliki level risiko rendah tapi menawarkan potensial reward yang begitu tinggi. Tinggal kita bagaimana cara memanage resiko tersebut, yaitu dengan menggunakan batasan-batasan cut loss. Jadi kalau ternyata teman-teman yang ingin membeli DKFT, pertama pastikan dia bisa kuat dan bertahan di 144. Kalau memang itu kuat dan bertahan, silakan beli dengan area 144 sampai dengan 146. Target kenaikan kita adalah menuju ke 154 sampai dengan 178. Dan teman-teman bisa prepare batasan cut loss kurang lebih di area 140, 141. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok di hari Senin tidak mampu lagi bertahan di 144, opening langsung di 143, 142, ya jelas mending wait and see terlebih dahulu. Ataupun kalau misalkan ternyata di hari Senin dia tidak bermain lagi di 144 sampai di 146, malah lewat lagi dari 146, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman nih, mau kejar atau mau menunggu antri saja. Kalau memang mau kejar, di sini saya kasih info ada 148. Sekalian kalau memang dia di 146, 147, kalau breakout dulu 148 boleh pertimbangkan buy. Tapi ingat, resikonya sudah berbeda tuh. Dari yang misalkan teman-teman beli di 145, cut loss jadi 142, itu kurang lebih ada 3 poin. Tapi kalau beli di 148, cut loss jadi 142, itu ada 6 poin. Nah, apakah teman-teman bisa terima tidak dengan 6 poin berbanding dengan 3 tadi? Kalau bisa ya silakan ambil. Kalau belum bisa, ada 2 nih. Ya sudah, tidak perlu kejar. Kita menunggu saja antri. Atau cut loss-nya bukan lagi di 142. Bisa naikkan lagi, katakan di 145. Jadi tetap kurang 3. Resikonya cuma 3. Tapi yang menjadi kelemahannya adalah, yaitu pasti support terkuat itu. Jadi kayaknya dilema juga. Nah, oleh sebab itu, ya besok kita lihat situasi seperti apa. Semoga di hari Senin nanti level 144 itu bisa dipertahankan, kemudian area belinya 144 sampai 146 itu juga belum terlalu liar naiknya, sehingga kita masih bisa dapat kesempatan. Dan ingat prepare cut loss-nya tadi, dan juga untuk exit taking profit-nya juga teman-teman harus bisa perhatikan.
Selanjutnya kita punya saham Wilton Makmur Indonesia dengan kode emiten SKMI, di mana saham ini dari perdagangan hari Jumat kemarin previous close-nya 196, namun langsung opening 196 dibanting ke 190 dan tidak pernah ada candle hijau. Namun ya, yang menjadi poin menariknya adalah memang SKMI ini setelah mengalami downtrend yang cukup parah, dia kemudian mulai tertahan di sekitaran area 188 sampai dengan 190, dan harga saat ini sudah menunjukkan resikonya low dengan potensi reward yang begitu lebar. Dan ini yang menurut saya pribadi mulai menarik. Kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di 188 dan dia bisa turun lagi, katakan dia ke 190, 189, silakan pertimbangkan buy. Asalkan dia bisa kuat dan bertahan di 188, ini menarik sekali untuk kita masukin ke watchlist. Jadi kalau misalkan masih kuat dan bertahan di 188, pertimbangkan buy 188 sampai dengan 190, batasi cut loss kurang lebih di 182, 184. Target kenaikan kita adalah menuju ke 206. Target jauh adalah menuju PBH di 308. Kalau kita perhatikan broker summary, menurut saya pribadi ini sudah mulai menarik, hanya volumenya masih belum besar. Karena volumenya kemarin hanya 666.000, kurang lebih itu cuma senilai 128 juta. Dan bagi saya itu volume yang kecil sekali buat mengangkat SKMI. Dan juga kalau teman-teman perhatikan bahwa SKMI juga memiliki likuiditas yang kurang bagus, dalam artian bahwa teman-teman kalau misalkan beli itu ada harga yang gap ya, misalkan kayak 185, 186, 187, harusnya 188, tapi dia punya 189. Habis 190 harusnya 191, ternyata dia langsung lompat ke 192. Habis 192 harus 193, ternyata dia 194 sampai dengan 195. Nah, ini yang disebut dengan ada gap price, yang disebut juga kekurangan likuiditas. Nah, ketika liquidity ini berkurang, tentu teman-teman akan kesusahan untuk menjual. Jadi jangan sampai teman-teman all in beli banyak, tahu-taunya tidak bisa dijual karena ya antriannya kecil gitu. Tapi kalau pas lagi dia lagi beneran naik, lagi rame-ramenya, ya jelas bahwa teman-teman pasti akan mudah. Nah, oleh sebab itu bisa atur size entry-nya atau teman-teman bisa atur money management agar teman-teman tidak terjebak di emiten-emiten yang punya liquidity yang tidak terlalu banyak. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Kapuas Prima Coal, di mana saham Kapuas Prima Coal hari ini ditutup minus 1,42% di harga 139. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham dengan kode emiten Zinc ini ditransaksikan hampir 73,4 miliar dengan 523 juta lembar saham yang di over ya, diperdagangkan. Di mana kalau kita perhatikan bahwa secara broker summary, menurut saya pribadi ini susunan broker summary yang menurut saya pribadi masih belum ada tanda-tanda yang menarik ya. Semoga dia bisa turun dulu secara teknikal, dia bisa kembali ke 134, katakan 134 lah. Semoga dia bisa ke sana dulu dan kita bisa prepare entry di 134 sampai dengan 136. Kalau kuat masih di 134 itu masih menarik ya, karena PBL-nya di 134. Jadi kalau teman-teman mau ambil saham ini, ya jelas mending kita antri saja di 134 sampai dengan 136, prepare cut loss di 130, 129 boleh. Target kenaikan adalah menuju ke 144 sampai dengan 156. Tapi dari pengalaman saya bahwa emiten ini jarang sekali untuk bisa jebol lagi di bawah 130 karena dia sering bermain di area 120 sampai dengan 130 itu lama sekali. Itu dia bermain muter-muter di situ akhirnya naik. Habis naik sedikit turun lagi. Tapi setiap kali penurunan itu biasanya selalu membentuk kayak anak tangga ya. Jadi penurunan itu tidak akan kembali lagi ke penurunan yang terendah sebelumnya. Dia akan turun tapi bisa lebih tinggi. Nah, saya prediksikan bahwa ada kemungkinan dia bisa turun mungkin mentok di 128 sampai dengan 130. Mungkin mentok setelah dia kena di sana, setelah itu dia rebound. Oleh sebab itu, kita bisa prepare dulu buy di 134, mencoba untuk buy di sana. Dan kalau jebol 130, kita wait and see, kita lepas dulu cut loss. Ternyata kalau dia turun terus, oke, kita bisa prepare untuk mempersiapkan untuk nambah muatan lagi di support barunya. Tapi ketika dia rebound naik lagi di 134, ya sudah kita bisa pertimbangkan re-entry. Jadi untuk Zinc, teman-teman antri dulu 134 sampai 136. Kalau memang dapat, ya langsung prepare cut loss-nya dan prepare untuk taking profit-nya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-303 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini
dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di hari Senin nantinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.